Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah kiriman dari sahabat misteri. Cerita ini dibagikan sahabat kita yang bernama Denny. Keren nih, cerita yang dibagikan oleh Denny. Beliau menceritakan apa yang dilakukan Denny bersama bapaknya. Kekompakan, keakraban, kedekatan Denny sama bapaknya ini patut kita tiru, bisa kita contoh. Tapi apa yang dilakukan Denny sama bapaknya di dalam kisah ini, amit-amit jangan pernah terpikir kita akan melakukan hal tersebut bersama orang tua kita. Nah, jadi kejadian ini Denny ceritakan terjadi atau dialami sama Denny di tahun 2014 silam, sahabat-sahabat. Jadi Denny ini punya bapak ya. Bapaknya Denny kita sebut saja dengan nama Pak Denny. Denny menceritakan dulu nih asal usulnya. Denny terlahir dari keluarga yang sangat kaya. Berkecukupan, harta, apa yang dimau sama Denny itu semuanya ada, dapat dipenuhi oleh bapaknya. Tapi dalam sisi keluarga, Denny sangat merindukan kasih sayang seorang ibu dan sosok saudara kandung. Kenapa sahabat-sahabat dibilang Denny kayak gitu? Karena di usia 10 tahun Denny sudah ditinggal sama ibu dan calon adiknya. Ibunya Denny meninggal saat mengandung adiknya Denny di usia kandungan 7 bulan. Nah, dari usia 10 tahun itulah Denny tinggal hanya berdua dengan Pak Denny, bapak dari si Denny. Jadi sampai di tahun 2014, sahabat-sahabat, ya Denny sudah kuliah di tahun 2014 itu, ya Pak Denny inilah yang membesarkan Denny, menjelma menjadi seorang ibu, menjadi saudari, menjadi saudara, menjadi sosok bapak untuk Denny. Jadi ya kedekatan demi kedekatan yang dirasakan Denny itu bukan cuman sekedar anak sama bapak, ya tapi tadi ya kayak teman lah, kayak saudara lah. Jadi ya sulit lah untuk digambarkan kedekatan Denny sama bapaknya ini. Nah, di sini juga Denny ingin menceritakan, bukan dalam arti kata untuk menyombongkan diri, enggak. Ya, bapaknya Denny ini enggak kerja, sahabat-sahabat. Tapi apa yang dibutuhkan sama Denny itu dapat diberikan oleh bapaknya. Bapaknya Denny ini enggak punya usaha. Bapaknya Denny bukan seorang pegawai kantoran, bukan. Bapaknya Denny hanyalah seorang anak dari konglomerat yang dikenal di wilayah tempat tinggal mereka. Kita sebut saja dengan nama Pak Widodo. Itulah sosok dari kakeknya Denny. Nah, bapaknya si Denny ini punya 2 saudara kandung. Ya, jadi bapaknya Denny ini 3 bersaudara. Anaknya si Pak Widodo ini 3 bersaudara jatuhnya, sahabat-sahabat. 3-tiganya anak Pak Widodo ini tidak ada satupun yang bekerja. Segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anaknya itu selalu diberikan sama Pak Widodo. Ya, walaupun bapaknya Denny ini sudah menikah, sudah punya anak, cucunya si Denny ini sudah besar, tetap saja kapan duit bapaknya si Denny ini habis, datang ke kediaman Pak Widodo minta duit, dikasih duit. Dan Denny mengatakan nominal uang sekali bapaknya si Denny ini minta sama Pak Widodo itu bukan nominal yang kecil. Jarang sekali lah bapaknya Denny ini bawa balik duit dalam jumlah puluhan juta, ratusan juta sekali minta untuk biaya hidup, untuk biaya foya-foya. Nah, Denny menceritakan hubungan Denny sama bapaknya ini care sekali, sahabat-sahabat. Di rumah itu mereka ini udah kayak teman. Bapaknya si Denny pun entah, nggak tahu apa yang ada di pikiran bapaknya si Denny. Setelah kepergian almarhumah ibunya si Denny, bapaknya pun sama sekali nggak terpikir atau nggak pernah sekalipun tercetus di lisannya bapak mau menikah. Bahkan setelah Denny dewasa, di masa-masa Denny SMA lah, berkali-kali Denny bilang sama bapaknya, Pak, bapak kan teman perempuan banyak.
sering bapak bawa ke sini teman-teman perempuan bapak kenalin sama Denny, tapi kenapa ndak bapak nikahin? Cuman bapak jadiin teman aja, istilahnya kayak gitu. Bapak Denny ndak menjawab apa-apa, dia cuman tersenyum. Dengan sikap bapaknya si Denny seperti itu, Denny pun semakin dekat, semakin sayang, dan ya mereka ini saling mengisi lah, sahabat-sahabat. Jadi di suatu hari bapaknya Denny ini bercerita sama si Denny, "Den, kamu tuh sebenarnya nggak usah sekolah pintar-pintar tuh, nggak usah capek-capek mikir atau belajar les lah atau apa, nggak usah." "Kenapa pak?" tanya si Denny. "Ya, lulus sekolah nanti kamu tuh nggak bakal kerja, kamu bakal sama lah kayak bapak nanti." "Maksudnya?" "Ya, tinggal minta duit aja sama kakek kalau butuh apa-apa, duit bulanan, duit buat foya-foya, buat beli A, beli B. Kamu kan cucu tertua dari kakek. Pastilah kakek akan memberikanmu sesuatu yang lebih dari cucu-cucu yang lain." Tapi di sini Denny nggak mau terpengaruh sama prinsip atau pemikiran bapaknya. Denny ini di sekolah, ya walaupun dia dimanja, walaupun ya bergelimangan harta, foya-foya terus, ya jalan-jalan terus, party terus, Denny ini tetap dia dalam studi, dalam pendidikannya tetap masuk ke dalam ranking 10 besar, sahabat-sahabat. Sampai ketika lulus SMA, boleh dikatakan ya di SMA tempat Denny sekolah, salah satu nilai kelulusan tertinggi lah yang dipegang sama si Denny ini, sahabat-sahabat. Karena ya Denny berprinsip, ya apa yang aku nikmati itu kan bukan jerih payahku, dan suatu saat nanti ini semua akan hilang kayak gitu ya, nggak mungkin sampai mati aku nikmati ya. Jadi Denny pun membekali dirinya lah dengan ilmu-ilmu pendidikan untuk bekalnya nanti, dan ternyata itu nantilah yang akan menjadi penyelamat si Denny ini, sahabat-sahabat. Karena apa? Prinsip bapaknya ini selalu diajarin foya-foya aja, nikmatin aja kehidupan, tinggal minta aja, duit kakek nggak habis-habis. Ya memang betul, sahabat-sahabat, duit Pak Widodo ini, dan dibilang nggak habis-habis. Rumah kediaman Pak Widodo ini besar sekali, dan di dalam rumah itu ada 4 orang istri muda dari Pak Widodo. Pak Widodo ini istrinya banyak. Kalau dihitung-hitung sama si Denny lebih dari 8. Tapi sisa 4, ada yang meninggal, ada yang cerai gitu ya. Ya, istri-istri muda ini ya perempuan-perempuan muda yang kehidupannya dijamin sama Pak Widodo. Apa yang kamu mau diberikan sama Pak Widodo, ya siapa? Perempuan mana yang tidak mau, walaupun ya menikah dengan laki-laki tua. Nah, sampai di sini baru diceritakan manisnya saja kehidupan seorang cucu, seorang anak miliarder yang bernama Pak Widodo. Di balik itu, sahabat-sahabat, sembari Denny ini menikmati kekayaan, uang yang diberikan sama kakeknya, yang diberikan sama bapaknya, ya sembari Denny ini menelan ucapan-ucapan pahit, ya sindiran-sindiran, bahkan dengan terang-terangan banyak yang berhadapan dengan Denny mengatakan, "Kau tuh nggak usah bangga, kau tuh nggak usah sok-sokan. Apa yang kau nikmati itu duit haram, duit setan, hasil dari pesugihan." Jadi kekayaan yang dimiliki Pak Widodo yang nggak habis-habis ini, sahabat-sahabat, itu bagi masyarakat yang kenal lama atau tahulah selak-beluk keluarga Pak Widodo, ini bukan sesuatu yang tabu lagi. Kalau kekayaan, harta, uang yang nggak habis-habis itu didapat Pak Widodo dari hasil muja, hasil ritual pesugihan. Ya memang usaha yang dimiliki Pak Widodo ini ada. Banyak lah boleh dikatakan, tapi kalau dihitung-hitung, bahkan Denny pun juga ngerunutin ya, beberapa usaha yang besar dimilikin kakek, itu untungnya kalau dihitung-hitung nggak mungkin sebesar ini, kayak itu. Jadi ya banyak yang tahu, banyak yang menyerang Denny secara langsung, baik itu diomongin depan-depanan, ada juga yang nyindir-nyindir. Tapi Denny sama sekali tidak menggubris. Denny sama sekali tidak marah, tidak tersinggung, dan dia menganggap ya terserah kalian mau ngomong apa. Itu kan kehidupan kakekku, bukan aku, dan aku ingin mencari jalan terbaik lah nanti ke depan, tidak seperti apa yang telah dilalui sama kakekku. Jadi dari banyaknya bulian-bulian, dari banyaknya cercaan-cercaan, Denny pun sempat lah berkali-kali bertanya sama bapaknya, "Pak,
Apakah iya yang dikatakan orang-orang tentang kakek itu pakai pesugihan, uang yang kunikmati itu uang haram, nanti bakal ada tumbalnya, bakal bahaya nanti. Sampai-sampai ya temanku aku traktir ndak mau gitu. Apakah betul yang mereka katakan? Pak Denny tersenyum dan mengatakan itu cuma ucapan orang-orang yang sirik. Orang-orang yang iri melihat kejayaan, melihat kekayaan dari kakekmu. Nggak usah pikirin, nikmatin saja. Itu yang dikatakan bapaknya si Denny. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat. Waktu berlalu, masuklah di tahun 2014. Yang mana di tahun 2014 tersebut, usia dari kakeknya si Denny, Pak Widodo ini, sudah masuk di usia yang ke-67 tahun. Tepat di hari ulang tahunnya Pak Widodo. Yang mana di setiap tahun. Ini setiap ulang tahun Pak Widodo dirayain. Ada pesta lah di rumah megahnya itu. Tapi ini khusus permintaan dari Pak Widodo. Di usiaku yang sudah masuk 67, di hari ulang tahunku nanti, aku minta yang kumpul, yang ikut merayakan, itu hanyalah cucu-cucu dan anak-anakku saja. Tanpa ada orang lain yang ikut gabung. Aku tidak mau ada orang lain nimbrung atau hadir di perayaan ulang tahunku yang ke-67, karena di malam itu ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Nah, jadi permintaan kakeknya seperti itu, permintaan Pak Widodo seperti itu, ya dilaksanakanlah seperti itu. Jadi di rumah besar yang dimiliki Pak Widodo, di malam hari semuanya ngumpul. 3 orang anak Pak Widodo, cucu-cucu dari Pak Widodo, 4 istri dari Pak Widodo, semuanya kumpul tanpa ada satupun orang luar yang ada di sana. Di ruang tengah, di singgasana Pak Widodo. Jadi di rumah Pak Widodo itu ada kursi ukiran besar. Nah, disitulah ya kursi yang selalu didudukin sama Pak Widodo. Duduklah dia di sana. Di depannya cucu-cucu, anak-anak, istri-istri Pak Widodo duduk menghadap Pak Widodo. Dan di momen itu Pak Widodo yang berulang tahun yang ke-67 di malam itu mengatakan kurang lebih seperti ini. Denny masih ingat kata-katanya. Usiaku sudah tidak muda lagi, sudah tidak seperti dulu lagi. Entah tahun ini, entah tahun depan, entah 2 tahun ke depan, pasti aku bakal mati. Sekarang usiaku 67. Aku nih ya cuman pingin pesan, cuman kepingin nyampein aja sama kalian semua. Jangan sampai nanti setelah aku mati kalian menyesal atau kalian merasa tersiksa. Jadi jauh-jauh sebelum aku mati, ingat apa yang gue katakan pada malam hari ini. Anak-anakku, cucu-cucuku, istri-istriku, yang mana selama ini kalian selalu kuberikan apa yang kalian inginkan. Uang yang lebih dari cukup. Uang yang selalu membuat kalian hidup tenang, hidup nyaman, hidup bahagia. Itu tak selamanya akan kuberikan. Ketika aku mati nanti, semua harta yang akan kutinggalkan, semua harta yang pastinya akan kalian wariskan, itu akan hilang dalam 1 tahun setelah kematianku. Jadi jangan kalian berpikir setelah aku mati nanti kalian masih bisa menikmati harta peninggalanku. Jadi ingat, berkiatlah dari sekarang apa yang ingin kalian buat, apa yang kalian ingin bangun untuk kehidupan kalian ke depan. Mumpung aku masih hidup, mumpung hartaku itu masih nyata, masih dapat kalian pergunakan. Bikin usaha, bikin apa? Bikin, daripada nanti kalian akan menyesal. Aku cuma dapat mengatakan itu saja. Namun,
ketika nanti aku mati, jika ada yang ingin memiliki harta kekayaan seperti yang kumiliki, kekayaan yang tidak habis-habis seperti yang kumiliki dan yang kalian rasakan selama ini, bukalah satu kotak yang ada di lemari pakaianku. Di dalam kotak itu ada satu warisan yang kutinggalkan untuk siapa saja yang mau nanti memiliki kejayaan, kekayaan seperti yang kumiliki. Tapi aku tidak memaksa untuk kalian semua mewarisi apa yang ada di dalam kotak tersebut. Dan ingat, kotak itu baru dapat bisa kalian buka setelah aku mati. Suasana seketika menjadi hening. Satu persatu yang ada di sana saling bertatapan dan kembali menatap Pak Widodo. Jadi ya selesai Pak Widodo mengatakan itu, mulailah nih ya adik-adiknya Bapak si Denny ya, ini sama istri-istri mudanya Pak Widodo ini ngomong, apa yang bakal kita buat, kita bikin usaha apa ya. Mereka berpikir lah ya, apa yang disarankan Pak Widodo itu dijalankan sama mereka, tapi tidak sama Pak Denny, bapaknya si Denny. Balik ke rumah, bapaknya Denny ngomong sama Denny kayak gini, Den, kau percaya enggak yang barusan diomongin sama kakekmu? Kalau bapak sih nggak percaya, kakekmu itu cuman gertak doang. Bapak nggak percaya. Masa iya sekian banyak harta kakekmu setahun dari kematiannya itu bakal habis begitu saja? Ya nggak mungkin. Dan ibu menjawab seperti ini, bisa saja Pak, kalau cuman harta itu diambil, tidak ada pemasukan dengan pengeluaran yang besar, pastinya semua bakal habis Pak. Masuk akal sih apa yang dibilang kakek tadi. Ah, kamu mau aja ditakut-takutin kakek kamu, nggak usah takut. Percaya deh sama bapak, kamu tuh nggak tahu seberapa kaya, seberapa banyak harta yang dimiliki kakekmu. Nggak usah takut kamu. Sampai anak cucumu nanti itu nggak bakal susah hidupnya. Bapak ngomong kayak gitu karena bapak yakin betul harta kakekmu itu nggak bakal habis-habis walaupun kakekmu meninggal. Nah, paham itu yang membuat Pak Denny ini tidak berpikir seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, di sini sahabat-sahabat, setelah malam itu Pak Widodo mengatakan sesuatu yang cukup mencengangkan. Ya, ini seperti Pak Widodo ini udah tahu nih, dia ngomong kayak ini bakal terjadi sesuatu sama dirinya. Kurang lebih sekitar 2 bulan lah setelah Pak Widodo merayakan ulang tahun yang ke-67, kondisi kesehatan Pak Widodo pun menurun, drop langsung. Pak Widodo dilarikan ke rumah sakit, diopname di rumah sakit, langsung dirawat di ruang ICU. Denny mengatakan ruang ICU yang ditempati kakeknya Pak Widodo ini VIP. Ya, orang berduit lah, maklum. Dokternya aja 2 dokter pribadi, 1 dokter dari rumah sakit tersebut. Hampir seminggu lah Pak Widodo dirawat. Jadi selama Pak Widodo dirawat, Pak Denny, bapaknya si Denny ini bukan mengkhawatirkan tentang kakeknya, tapi dia mengkhawatirkan tentang kotak yang disebut sama kakeknya di acara ulang tahun ke-67 kemarin. Kotak yang baru bisa dibuka setelah aku mati. Berkali-kali bapakku Denny bilang, itu bertanya sama aku, Den, kira-kira itu kotak apa ya? Wih, bapak lah yang paling berhak ya mendapatkan kotak itu. Kan bapak kan anak tertua. Wah, bapak lah yang ngambil nanti. Awas saja kalau ada yang lain ngambil, istri-istrinya yang ngambil. Awas saja. Pokoknya kamu ingetin aku ya, Bapak Denny bilang. Kalau kakekmu meninggal, ingetin kotak Pak, ambil kotak Pak. Denny cuma manggut-manggut aja. Dalam hati Denny kesel juga. Kakek sedang sakit parah kayak gini ya, bapak ini malah mikirin kotak. Ya kepingin banget jadi seperti kakek kayak gitu, Denny bilang. Nah, jadi di suatu malam ya sekitar jam 9:30, Denny dikabarin sama istri termuda dari kakeknya, dari Pak Widodo ini, kalau kondisi Pak Widodo ini semakin drop
Jadi dokter menyarankan ya kumpul lah di rumah sakit anak cucunya, kumpul semua. Denny sama bapaknya sampai di rumah sakit itu di jam 10 malam, sahabat-sahabat. Jadi sampai di sana ini udah rame kumpul. Nah, dokter mengatakan kepada keluarga, mengatakan kepada anak-anak, kepada cucu-cucunya, kalau bisa malam ini jangan ditinggalin kakeknya. Takutnya nanti kalian nggak ketemu lagi. Jadi rame nih ya sahabat-sahabat, anak-anak Pak Widodo, cucu-cucunya, istri-istrinya, istri aja 4. Jadi dokter mengatakan kalau mau masuk ke dalam gantian, 3 orang. Nggak boleh rame-rame, gantian. Ya 5 menit gantian, 5 menit gantian. Nah gantian lah nih. Ya masuk anak-anaknya dulu, cucu, istri, sampailah di kloter terakhir nih bapaknya si Denny sama istri termuda dari Pak Widodo ini, sahabat-sahabat. Jadi keluarlah nih ya rombongan yang duluan masuk. Nah keluar mereka, barulah Denny, bapaknya sama istri termuda dari Pak Widodo ini masuk. Istri termudanya dulu masuk, habis itu bapaknya si Denny, baru si Denny. Ketika Denny masuk, ketika baru selangkah kakinya masuk ke dalam ruangan ICU dan dingin, aslinya dingin ternyata Denny bilang. Jadi baru selangkah masuk, sepintas saja hidungnya itu mencium bau kembang melati, itu pekat sekali. Kok bau melati? Kok dalam ruang ICU bau melati? Bukannya bau obat kayak gitu ya, bau rumah sakit, kok malah bau melati? Denny memperhatikan kiri kanan, depan belakang. Nah, pas di bagian kanan ada kaca besar. Denny melihat seperti ada bayangan putih melayang kayak ini dan menghilang. Merinding langsung. Bulu tengkuknya merinding. Denny pun langsung berjalan mendekati tempat tidur dari Pak Widodo. Sedangkan bapaknya si Denny sama istri termuda Pak Widodo sudah ada di samping Pak Widodo yang terbaring di ruang ICU. Mulutnya pakai oksigen, banyak nih kabel-kabel ya, infus dipasang. Jadi Denny melihat kakeknya itu sedih lah dia. Ya, Denny melihat kondisi kakeknya ini tidak sadarkan diri, sahabat-sahabat. Pak Widodo itu kurus, jadi tulang pipinya udah lancip, mulutnya nganga, matanya menjelit, tidak berkedip, napasnya ngorok. Diajak ngomong sama sekali nggak ngerespon. Jadi Denny nih deketin ke bagian kepala. Denny ngomong kayak gini, kek, ikutin Denny kek, ngucap ya kek. Sembari Denny ngelus kepala kakeknya, ngucap ya kek, tapi nggak respon, sama sekali nggak respon. Matanya tetap kosong, menjelit kayak gitu ya, nggak berkedip sama sekali. Sembari Denny ini mengusap kepala dan pelan-pelan ya, nuntun si kakek ini yang mudah-mudahan mau ngikut kayak gitu ya, untuk mengucap Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Tapi sama sekali tidak direspon. Yang mana bapaknya si Denny masih di bawah mijitin kaki. Istri muda dari kakeknya yang paling muda ya itu di bawah juga di samping bapaknya si Denny. Nah, bergantian nih, bapaknya Denny lagi naik ke atas ke bagian kepala. Denny di tengah jatuhnya. Sambil merunduk, bapaknya Denny ini berbisik pelan di telinga kakeknya. Denny dengar, walaupun pelan tapi Denny dengar. Pak, ini aku pak, anak lanangmu. Bapak yang kuat yo, bapak yang ikhlas. Pak, aku tuntun ya pak, mengucap 2 kalimat syahadat. Masih ingat bapak untuk mengucapkan pak? Pak, ikhlaskan pak. Kehidupan bapak sudah berlalu. Apapun yang sudah bapak lakukan di masa lalu,
Allah nanti yang akan menentukan. Tapi Pak, tugasku, harapan kami, Bapak bisa kembali dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Pak, aku bimbing ya Pak. Sembari bergetar nih bibir bapaknya si Denny. Asyhadu alla ilaha illallah. Ditatap sama bapaknya si Denny, enggak ngerespon. Mulutnya enggak bergerak, matanya enggak juga berkedip. Narik napas dalam nih bapaknya si Denny. Pak, aku tahu Pak, Bapak pasti dengar. Ikutin di dalam hati yo Pak. Aku bimbing yo Pak sekali lagi. Denny di sini mendekat nih ke bapaknya, ingin melihat respon dari kakeknya. Mana tahu gitu ya, lidahnya kah bergerak atau matanya kah berkedip. Bismillahirrahmanirrahim, kata bapaknya si Denny. Asyhadu alla ilaha illallah. Diulang lagi sama bapaknya Denny. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan tiba-tiba saja lampu mati, sahabat-sahabat. Lampu mati, ada suara yang nyautin 2 kalimat syahadat yang dibacakan bapaknya Denny. Begitu lampu mati, terdengar asyhadu alla ilaha illallah. Ketika hantaan ilaha illallah di atas ranjang dalam keadaan lampu mati, di luar ini berteriak, tolong, tolong. Di atas ranjang kakeknya si Denny itu terdengar suara kayak ada yang merontak. Ranjang itu bergetar. Denny ini yang bersebelahan dengan ranjang, badannya ini nempel dengan ranjang, itu terpental saking kan kuatnya goyangan di atas ranjang itu. Lampu ini mati tiba-tiba ketika suara parau yang menyauti 2 kalimat syahadat tersebut. Tiba-tiba saja suasana mencekam, sahabat-sahabat. Namun lampu tidak lama ternyata mati. Begitu lampu nyala, kakeknya si Denny itu sudah ada di lantai. Oksigennya kebuka, infusnya kecabut. Nih kebuka semua nih kabel-kabel. Dokter langsung masuk. Yang di luar tadi tidak boleh masuk. Dokter masuk, yang di luar tunggu di luar. Nah, yang di dalam, Denny, bapaknya si Denny sama istri termuda dari kakeknya, ini mau keluar tapi dokter nahan. Tunggu di sini. Kalian jadi saksi. Kami tidak mau disalahin. Kalian harus bantu kami ngangkat Pak Widodo naik ke atas lagi. Nah, jadi bapaknya si Denny lah yang ngangkat Pak Widodo sama dokter, dinaikin keranjang lagi, dipakein lagi oksigen, dipakein lagi alat pendeteksi jantung, sudah tidak berfungsi lagi. Dicek nadinya, dicek nafasnya, sudah tidak ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Widodo sudah meninggal dunia ketika lampu mati. Di sini menjadi pertanyaannya, suara siapa yang parau tadi dan kok bisa orang yang sudah seminggu nih tidak bisa bergerak tiba-tiba kok bisa melompat kayak gitu sampai ke bawah? Ini menjadi sebuah misteri yang sangat mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Nah, jadi ini di sekitaran jam 12 malam nih Pak Widodo ini meninggal dunia. Jadi dah diselesaikan segala sesuatu di rumah sakit, jenazah pun dibawa pulang ke rumah duka dengan menggunakan mobil ambulans. Dan di mobil ambulans yang ngikut ngiringi jenazah Pak Widodo ini masih bapaknya si Denny dengan istri termuda dari Pak Widodo. Istri muda Pak Widodo ini di bagian depan, ya di bagian kepala lah jatuhnya. Bapaknya si Denny ya di pintu sebelah kiri, Denny di pintu sebelah kanan. Berangkatlah mobil ambulan menuju ke rumah duka. Ini yang lain, saudara-saudara yang lain pakai mobil pribadi ngiringin dari belakang. Di sini, di perjalanan, di dalam mobil ambulan, Denny ini tidak sanggup dia melihat apa yang terjadi di dalam. Jadi
Awalnya Denny berpikir, tubuh almarhum kakeknya goyang-goyang, getar-getar. Itu lantaran mobil ini jalan ya, jalan yang tidak rata, jadi getar kayak gitu. Oh iyalah, ini karena guncangan gitu. Tapi ketika mobil itu melaju di jalan yang mulus, terlihat jelas tubuh dari Pak Widodo ini masih gemitik gitu, masih gemetaran, sahabat-sahabat. Bapaknya Denny, istri muda dari Pak Widodo, ini tidak ngomong sepatah kata pun. Mereka cuman saling lirik-lirik lah sebagai isyarat. Bapaknya Denny memberanikan diri nih, megang tangan Pak Widodo yang gemetaran kayak ini, dipegang nadinya, itu kayak ditarik kayak gitu. Nadinya sudah tidak ada lagi, tapi jasadnya bisa goyang, jasadnya bisa bergerak. Denny pun tidak berani, sahabat-sahabat, untuk melihat di perjalanan dari rumah sakit ke rumah duka. Denny lebih banyak memejamkan mata, dan sampailah akhirnya di rumah kediaman almarhum Pak Widodo. Di sana sudah rame keluarga yang nunggu, sahabat-sahabat, di rumah yang megah, di rumah yang besar itu. Nah, di sini lagi-lagi Denny dan bapaknya ini mengalami kejadian nan mengerikan. Mobil ambulan itu diparkirkan pas di depan teras. Pintu rumah itu tentunya sudah terbuka ya. Jadi jenazah gampang langsung dikeluarkan dari mobil ambulan, langsung bawa masuk ke dalam rumah. Jadi posisi mobil udah mundur. Ya, dari dalam mobil nih kelihatan lah. Ini keluarga sudah rame nih. Ya, nunggu di luar mobil ambulan di teras rumah Pak Widodo yang megah, yang besar itu, untuk bantu ngangkat jenazah masuk ke dalam. Tapi yang dilihat Denny ketika pintu mobil jenazah itu terbuka, itu bukanlah rumah Pak Widodo. Orang-orang yang nunggu untuk bantu bawa jenazah turun masuk ke dalam rumah itu bukan berwujud manusia. Yang dilihat Denny, yang dilihat bapaknya Denny, ketika pintu mobil ambulan terbuka, mereka itu sedang ada di depan sebuah gerbang yang besar sekali gerbangnya, tinggi sekali, dan dinding-dinding dari gerbang itu berapi-api. Apinya menyala sangat merah sekali, dan di sisi kiri dan sisi kanan gerbang besar dan tinggi itu ada dua algojo. Tubuhnya besar, sahabat-sahabat, membawa rantai. Sedangkan yang di depan mobil ambulan, keluarga-keluarganya itu berwujud manusia yang tubuhnya tidak sempurna. Seakan-akan mereka itu sedang menunggu Pak Widodo untuk membawanya masuk ke dalam neraka tersebut, gerbang yang berapi-api tersebut. Melihat itu, Denny langsung astagfirullahaladzim, melompat dari mobil. Begitu juga bapaknya Denny, lompat dari mobil. Nah, ditanya sama orang-orang yang di bawah, kenapa? Nggak, pusing. Denny pun langsung keluar dari pekarangan rumah. Dia duduk di pinggir jalan, lama dia melihat ke dalam. Itu bener nggak sih rumah kakek, atau itu betul-betul gerbang yang berapi-api? Jadi nggak tahu siapa yang bawa jenazah almarhum Pak Widodo masuk ke dalam. Denny udah nggak mau ambil pusing lagi, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Nah, bapaknya si Denny melihat kejadian-kejadian yang mengerikan, mulai dari rumah sakit ketika Pak Widodo ini sakaratul maut, di jalan, melihat apa yang dilihat Denny juga ketika pintu ambulan dibuka, itu adalah gerbang neraka, gerbang yang berapi-api. Ini bukannya sadar kalau itu adalah tanda-tanda, itu adalah isyarat tidak baik kayak gitu. Ya, bukannya sadar, tapi malah kayak itu biasa. Itulah mungkin anggapan dari bapaknya si Denny ini. Nah, Denny yang sedang ketakutan ya, disamperin sama bapaknya. Den, sini. Kakekmu sudah di dalam. Orang pada ngumpul tuh. Sana, deketin kakekmu. Bapak juga yuk. Aku nggak berani, Pak. Aku masih takut. Ngapain sih takut? Itu kan kakek kamu. Bukan masalah kakeknya, Pak. Tapi kejadian-kejadian tadi yang kita alami. Dah, jangan pikirin. Kamu jangan cerita-cerita pula sama siapa-siapa. Dah, diem aja. Nah, jadi ya, Denny ini mau masuk ke dalam, ngajak bapaknya, tapi bapaknya si Denny ini malah pergi ke kamar Pak Widodo. Pak, Bapak mau kemana? Tanya si Denny. Kamu lupa ya?
Aku mau ngambil peti, takut diduluin orang, bahaya. Pergilah bapaknya si Denny masuk ke kamar Pak Widodo. Jadi entah ketemu entah enggak, Denny pun enggak nyusulin ya. Denny pun duduklah di dekat jenazah, di dekat saudara-saudaranya yang lain. Ya semua pada nangis lah. Ya, semua pada sedih kayak gitu. Dan ya kesedihan mereka itu ya, ada beberapa faktor. Pertama, ya takut harta Pak Widodo ini lenyap begitu saja. Ada juga tangisan tulus atau kesedihan yang tulus, yaitu memikirkan apa yang akan terjadi kepada Pak Widodo ini nanti. Karena ya sama-sama tahulah, Pak Widodo semasa hidupnya ini adalah pemuja, pelaku ritual pesugihan. Ritual pesugihan apa, seperti apa, itu nanti. Itu akan terbuka ketika kotak yang disimpan Pak Widodo di dalam kamarnya itu dibuka oleh bapaknya si Denny. Jadi singkat cerita, jenazah almarhum Pak Widodo pun dimakamkan. Ya proses pemakaman di pagi itu berjalan dengan lancar. Nggak ada kendala, ya cuman desas-desus, bukan bisik-bisik sih, ya terang-terangan lah. Ya, pelayat yang ikut ngantar ke kuburan ini ngomongin, ih kok nggak kayak di cerita-cerita ya, pelaku pesugihan. Kok dimakamkannya baik-baik aja, nggak ada yang mengerikan kayak gitu. Padahal kan udah jelas ya, semasa hidupnya ini ya menduakan Tuhan. Banyak yang ngomong kayak gitu, karena ya memang di pemakaman Pak Widodo nggak ada terjadi sesuatu hal yang aneh, ya normal-normal saja. Nah selesailah pemakaman, jadi malamnya akan yasinan. Nah di malam yasinan pertama ini, bapaknya si Denny ini tidak pergi dia yasinan. Denny pun disuruh pulang. Kau di mana? Aku bantu di sini Pak, siap-siap mau yasin. Pulang. Ada yang bapak mau bilang, ada yang bapak mau kasih tunjuk sama kamu. Denny pun berdetak hatinya, ini pastilah ya tentang warisan nih, tentang kotak itu. Pulanglah si Denny ini. Jadi acara yasinan pertama Denny tidak ikut nih, sahabat-sahabat sama bapaknya. Nah di rumah Denny sama bapaknya duduk berdua aja lah nih. Ya. Awalnya kotak menjadi warisan terakhir almarhum Pak Widodo ini belum dikeluarin sama bapaknya si Denny. Jadi bapaknya nanya dulu nih sama si Denny, dan kira-kira menurut kamu gimana? Kalau bapak kehidupannya itu bisa menyamai seperti kakekmu semasa hidupnya, duitnya nggak habis-habis. Duitnya mau kamu apain? Kamu kuliah ya, keluar negeri ya, kata bapaknya si Denny. Denny bilang kayak gini, Pak, bapak ini ngomong apa? Ya kalau mau duit kerja Pak. Bapak pastilah pikirannya sudah yang aneh-aneh. Kakek bisa kayak gini, bisa kaya kayak gini. Itu kakek banyak usahanya, sedangkan bapak apa? Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak apa yang dibilang orang-orang ke kamu? Kakekmu itu melakukan pesugihan, muja. Ya itu betul. Mau buktinya kamu? Mau buktinya? Nih, dari belakang ya. Jadi duduk di sofa ya. Dari belakang bapaknya itu dikeluarin lah kotak kayu segini. Nggak besar nggak kotak kayu ini, segini. Nah, dibuka sama bapaknya si Denny. Nah nih, kalau kamu mau bukti, inilah yang dibilang kakekmu kemarin. Barang siapa yang mau hidupnya sama kayak aku, nah itulah warisannya ada di dalam kotak. Jadi dibuka sama bapaknya si Denny, dikeluarin, itu cuman selembar kain putih, sahabat-sahabat. Ya, ukurannya seginilah, dilipat-lipat ya, digulung-gulung jadi kecil, muat dalam kotak. Selembar kain putih. Awalnya Denny tidak tahu kalau kain putih itu adalah kain mori, kain kafan. Jadi sini, dekat sini, kau baca. Baca. Apa yang dibaca Pak? Nah didekatin sama si Denny, ternyata di atas kain mori atau kain kafan itu ada tulisan, sahabat-sahabat, tulisan tangan almarhum kakeknya, almarhum Pak Widodo. Denny tahu tulisan kakeknya gimana, dan di situ tertulis jelas. Ya singkatlah cerita, aku ini siapa, kayaku ini dari mana, kalau mau ya ikutin jalan yang tertulis ini. Di situ tertulis,
siapa yang mau kehidupannya sama seperti aku? Aku mendapatkan ini bukan dari usaha, bukan dari berusaha, melainkan dari ritual pesugihan. Jika ada yang mau menjalankan ritual pesugihan seperti yang kujalankan, dengan harta kekayaan, uang yang tidak habis-habis, kalian bisa datang. Kalian cari keluarga dari Ki Purnomo yang ada di lereng Gunung A. Di sanalah kalian akan mendapatkan jawabannya. Tulisan itu jelas. Jadi keluarga dari Ki Purnomo ini tinggal di salah satu lereng gunung yang ada di Pulau Jawa. Jadi disebutin lah gunung apa, cari di sana, cari aja keluarga dari Ki Purnomo. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian ingin ketahui lah, istilahnya seperti itu. Ya cuman itu isi tulisan dari kain mori tersebut. Nah, kau tidak percaya kan? Nah, Bapak mau ajak kamu ke sana. Kamu temenin Bapak ya. Pak, Bapak sadar nggak? Ini jujur ya Denny bilang, Bapak sadar nggak? Kejadian-kejadian Pak, waktu kakek meninggal di jalan, terus sampai kita ngantar kakek ke depan rumah sebelum turun dari ambulan. Bapak tahu nggak? Itu isyarat Pak, isyarat tidak bagus. Itu isyarat tidak bagus Pak. Jangan. Untuk apa Bapak melakukan itu? Apa tidak puas Bapak hidup selama ini bergelimang harta? Cukup kakek saja Pak yang melakukan itu. Bapak untuk apa lagi? Untuk aku? Tidak Pak, aku tidak mau. Denny dengan jelas melarang dan menolak. Tapi bapaknya ngeyel, ngotot bapaknya. Pokoknya aku mau ke sana. Udahlah. Kalau Bapak mau ke sana tapi jangan sekarang. Kakek baru meninggal Pak. Ya, aku nggak berangkat sekarang juga enggak. Nantilah. Jadi disimpan lagi kain itu sama bapaknya si Denny. Waktu terus berjalan, apa yang diucapkan almarhum Pak Widodo itu terbukti. Tidak sampai setahun, sahabat-sahabat, harta yang ditinggalkan Pak Widodo habis lenyap begitu saja. Rumah besar, usaha, duit, tabungan di bank, tidak tahu habis kemana. Tidak bersisa sedikit pun. Bahkan yang dipakai untuk bikin usaha lenyap. Ada aja usahanya bangkrut lah, ada aja lah kendalanya. Di titik ini, ya, Denny antara percaya dengan enggak juga nih sahabat-sahabat. Dan baru kali itulah Denny ini melihat keluarga dari bapaknya itu menderita, sengsara. Mulai dari bapaknya si Denny, mulai dari adik-adik bapaknya si Denny. Ini ngerungsing semua, pada nyalahin semua. Oh ini salah kamu, salah kamu, salah kamu, salah kamu. Bahkan 4 orang istri dari almarhum Pak Widodo ini diusir semua. Apa yang mereka punya itu diambilin semua sama anak-anaknya ini. Karena apa ya? Termasuk bapaknya si Denny lah. Ini tidak pernah kerja, tidak pernah tahu caranya nyari duit, sahabat-sahabat. Taunya foya-foya. Gitu. Jadi di titik itulah bapaknya si Denny ini kembali ngeluarin kotak ajaib itu tadi, kotak warisan itu tadi, ngajak si Denny untuk pergi. Nah, ini jujur Denny bilang, kepergian Denny ngikut bapaknya bukan mensupport bapaknya, tapi itu tadi dari awal saya bilang sama sahabat-sahabat ya di cerita ini, Denny sama bapaknya itu CS sohib kental. Nggak bakal Denny ini membiarkan bapaknya lontang-lantung ya bawa duit pas-pasan mencari alamat keluarga Ki Purnomo. Denny pun turun tangan. Ini di tahun 2014 ya sahabat-sahabat. Denny masih kuliah pada saat itu. Nah jadi berangkatlah pada saat itu Denny sama bapaknya mencari alamat keluarga Ki Purnomo. Perjalanan cukup jauh ditempuh sama Denny dan bapaknya. Di perjalanan bapaknya sudah ngayal, pokoknya kalau aku bisa kayak kakekmu, aku bakal bahagiain adik-adikku, nanti istri-istri dari kakekmu itu ku cari lagi, kita kumpul lagi, ya kita sama-sama lagi gitu. Jadilah banyaklah hayalan dari bapaknya. Nah, sampailah di kaki gunung, di lereng gunung A yang dituju sesuai dalam tulisan di atas kain mori yang ditinggalkan almarhum Pak Widodo ya. Jadi sampai di sana nanya-nanya sama warga desa, tahu rumah keluarga Pak Purnomo.
Semuanya pada tahu dan nunjuk di atas, di atas. Di atasnya itu tidak sampai mobil itu tidak bisa naik lagi. Nah, jadi mereka pun harus jalan kaki, akhirnya ketemulah. Ada 3 rumah ya di belantaran hutan, ada 3 rumah. Nah, ternyata 3-tiganya itulah rumah keluarga dari Pak Purnomo. Sampai di sana mereka pun cerita, aku nih anaknya Pak Widodo. Cerita panjang lebar, tujuan kami datang ke sini nyari Pak Purnomo. Ternyata Pak Purnomo yang dituju sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Nah, tinggal anak-anaknya. Sempat di sini bapaknya si Denny lemas. Aduh, terlambat. Bapakku baru mati setahun belakangan ini. Kotaknya baru bisa dibuka. Kotak apa? Kata anak dari Pak Purnomo ini ya, nih kotak ini nih dikeluarin kain mori itu. Nah, anak dari Pak Purnomo ini mengatakan, oh kalau tujuan kalian untuk ini, akulah pewaris dari mendiang bopoku, bapakku Pak Purnomo. Jadi kain mori itu sebagai simbol, sahabat-sahabat, sebagai tanda itu kalau orang yang ngasih atau orang yang bawa kain mori ini, ya itu pernah melakukan ritual di sana. Jadi senang lagi hati bapaknya si Denny. Denny mulai deg-degan nih, apa nih? Apa yang akan terjadi? Nah, karena waktu sudah sore, ya mereka pun bermalam di sana. Semalaman mereka ini nggak ditegur sama yang punya rumah. Sampai-sampai Denny bilang, Pak, ini kita bertamu di rumah orang yang salah ya. Kok kita tamu diacuhin begitu saja, nggak istilahnya nggak diajak ngobrol, dikasih makan kayak gitu aja, terus kabur orangnya, kayak takut aja sama kita. Dah, istirahat aja lah, kata bapaknya. Dah, sampai di keesokan harinya baru anak dari Pak Purnomo ini menjelaskan kalau ketika malam di pondok kami itu nggak ada orang yang boleh bercerita apalagi sampai larut malam. Kenapa? Denny bilang, ya enggak apa-apa, itu sudah menjadi aturannya. Adalah tidak banyak tanya pun Denny, dan anak dari Pak Purnomo pun menjelaskan siapa yang mau melakukan ritual. Siapa? Anak muda atau bapak? Oh, ini anakku. Ya, ini Denny anakku. Aku yang mau melakukan ritual. Karena yang punya kain mori ini bapakku. Jadi aku mau seperti bapakku. Boleh, asalkan sanggup. Emang apa syaratnya? Si Denny bilang. Diceritakan. Ini baru diceritakan, sahabat-sahabat. Ritual yang dilakukan yang sudah lalu ya sama bapakku, itu adalah ritual upah bersetubuh dengan jin. Upah bikin anak jin. Pernah dengar banyak anak banyak rezeki, tapi ini bukan anak manusia, anak jin. Ritual itu yang mau kaya ini harus menyiapkan diri, harus menyiapkan mental untuk bertemu dengan sosok jin perempuan yang sedang bernafsu, ya, yang sedang ingin melakukan hubungan, ya, pengen punya anak lah jatuhnya. Dan yang mau kaya ini harus melayani sosok jin perempuan tersebut. Ketika selesai nanti, air mani atau sperma yang keluar, itulah yang langsung akan menjadi anak jin. Perwujudannya langsung jadi. Dan kain mori inilah untuk bedongan pertama si anak jin ini. Nah, setelah anak jin itu lahir nanti, setelah dibedongin, bedongnya dilepas, anak jin itu akan dibawa sama ibunya. Nah, anak jin inilah yang akan membawa kekayaan. Jadi, semakin banyak kamu bersetubuh dengan jin, semakin banyak anak jinmu nanti, semakin banyak uang akan datang sendiri untuk menjadi kekayaanmu. Mendengar itu, bapaknya si Denny ini nggak banyak tanya lagi. Aku mau. Kalau cuman itu aku mau, aku siap. Sehari 2 kali pun aku mau. Anak dari Pak Purnomo ini ketawa. Jangan sesumbar dulu. Sampean belum tak gambarin seperti apa lawan main sampean nanti.
Wah, mulai di sini bapaknya si Denny ini agak mundur dikit, diceritakan nih sama anaknya Ki Purnomo. Sesuatu yang paling menakutkan yang pernah kau bayangkan, sesuatu yang paling menjijikkan yang pernah kau bayangkan, sesuatu yang paling membuat kau geli yang pernah kau bayangkan, itulah yang akan menjadi lawan bersetubuhmu. Maksudnya, ya kau pernah membayangkan wanita seburuk apa, wanita sejelek apa, ya itulah. Itulah yang akan menjadi lawan mainmu, bukan wanita cantik. Jadi, kau pernah berpikir seperti apa? Buruknya wanita atau makhluk yang paling menjijikkan atau makhluk yang paling menakutkan. Nah, seperti itulah yang akan mewujud, yang akan berhubungan intim dengan kamu. Nah, mendengar itu, merinding langsung si Denny ini, sahabat-sahabat. Ya, bapaknya pun lama menung. Ya, kalau kira-kira sampean sanggup, nanti aku persiapkan segala sesuatunya, kita naik ke lereng gunung atas. Di sanalah pelaminanmu akan disediakan. Di sanalah kau akan bermalam bersama sang pemberi kekayaanmu. Lama bapaknya si Denny ini berpikir dan akhirnya setuju. Singkat cerita, segala sesuatu dipersiapkan. Denny ini tidak boleh ikut, sahabat-sahabat, nunggu di rumah. Mereka cuma berdua, bapaknya si Denny sama anaknya Pak Purnomo ini naik ke atas. Jadi naik ke atas, entah apa yang dilakukan bapaknya. Malam itu pun berlalu. Balik-balik, bapaknya tuh muntah-muntah, bapaknya tuh bapaknya kan sedangkan anaknya Pak Purnomo ini ketawa-tawa aja. Katanya siap, katanya 2 pun sekali main jadi, ini 1 pun tidak selesai. Maksudnya ya diceritain, bapakmu baru ketemu, belum diapa-apain, baru dipegang sama sosok jin perempuan itu, udah nangis, udah kabur, anunya nggak mau hidup. Ya gimana? Jin perempuan itu pun ngamuk, jin perempuan itu pun mau minta tumbal. Jadi kekayaan nggak kalian dapat, tapi kalian punya hutang 1 nyawa anak manusia. Karena apa? Karena bapakmu nggak bisa melayani jin yang sudah diundang. Jadi bapaknya cerita, Den, betul lah yang kau bilang, mendinglah ndak usah. Kau bayangkan, tubuhnya tuh penuh dengan borokan, giginya itu penuh dengan taring, baunya lebih busuk dari bau kerbau, dari bau kotoran gitu. Bapak ndak sanggup, jangankan mau hidup, dekat aja aku nggak bisa napas, kata bapaknya si Denny. Nah, itulah jalan mau kaya, kata anaknya Ki Purnomo ini. Nah, sekarang kalian harus berpikir gimana caranya untuk menebus. Kalian punya hutang di sini 1 nyawa anak manusia. Ketika kalian sudah siap menyerahkan 1 nyawa anak manusia, kalian datang ke sini. Kalau enggak, kamu yang akan diambil menjadi tumbal. Dan kau bayangkan, diambil menjadi tumbal, sampai kiamat nanti kau dikelonin sama jin perempuan itu. Itu yang dikatakan anak dari Kuncen Ki Purnomo. Nah, jadi ya keesokan paginya mereka nih balik lah, sahabat-sahabat. Denny sama bapaknya balik. Bapaknya ini kayak orang stres, ketakutan dia, ngerasa jijik terus badannya. Di sini Denny pun ya gimana nih caranya? Ini dalam tekanan, dalam ancaman. Kalau ndak dikasih tumbal, bapakku yang mati. Sedangkan kondisi bapakku aja udah kayak orang gila kayak ini. Merasa jijik, merasa ketakutan. Dan akhirnya ya, Denny pun di sini tidak bisa menahan permasalahan ini sendiri. Dia sharing sama keluarganya angkat tangan, tidak mau ikut-ikutan. Nah, di sini Denny bertemu, atau bukan bertemu ya, memang mencari seseorang yang dikenal sebagai ulama, tapi dia ini bukan ulama yang istilahnya yang berdakwah atau guru ngaji, enggak. Dia ini orang biasa, tapi memiliki ilmu tarekat yang tinggi. Ya, disitulah si Denny bertemu dan menceritakan permasalahan ini. Bapaknya si Denny ini diruqyah berkali-kali ndak bisa sembuh. Nah, di situ berhadapan dengan orang itu.
bapaknya si Denny ini ditinggal 3 hari 3 malam. Ya tinggal di sini aja lah, nanti biar makan apa segala macamnya ku urus gitu ya. Kau pulang aja, nanti jemput hari keempat. Nah di hari keempat dijemput, sehat bapaknya si Denny. Dan diceritakan masalah tumbal menumbal, nggak usah. Untuk apa? Mengorbankan satu nyawa anak manusia untuk kesenangan iblis. Nggak ada hukumnya seperti itu. Kalau dia mau mengambil bapakmu menjadi tumbal, ambillah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Dan bukanlah jin atau setan yang menjadi malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia. Nah itu pakam dari orang yang ditemui sama si Denny. Nah jadi sembuhlah bapaknya si Denny ini, otaknya tuh lurus, pikirannya pun udah nggak macam-macam lagi, nggak mikirin gila harta lagi. Dan ditanya sama Denny, Pak masih mau kaya? Bapak masih mau seperti almarhum kakek? Kakek itu lain Pak, orangnya hebat, orangnya kuat, nggak seperti bapak. Marah bapaknya si Denny. Kau bayangkanlah kalau kau, berarti emang hebat ya kakekmu ya, sanggup dia nidurin makhluk seperti itu dan nggak tahu berapa kalinya, karena harta kakeknya si Denny nggak habis-habis. Tapi itulah setelah dia mati habis semua, hilang. Nah di sini baru, nah seperti yang saya katakan di awal, Denny nggak ngikutin doktrin atau pola hidup dari bapaknya. Dia terus sekolah, walaupun sambil foya-foya, tapi ya akademis terus di apa istilahnya ya, belajar dengan baik. Dan disinilah, karena nilai-nilainya baik, kuliahnya pun ya nilainya tinggi, Denny pun dapat kerjaan di salah satu perusahaan asing. Nah, di perusahaan asing inilah Denny menggantungkan hidupnya untuk menghidupi bapaknya si Denny sampai di tahun 2018. Di tahun 2018, bapak Denny meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Denny bilang bapaknya meninggal setahun sebelum bapaknya meninggal. Alhamdulillah bapaknya sudah sholat 5 waktu, rajin Jumatan, sering juga ikut majelis. Jadi ya adalah titiknya tuh kelihatan, titik balik dari seorang anak manusia. Itu setahun sebelum bapaknya meninggal. Jadi ya sama-sama lah kita doakan almarhum almarhumah yang ada dalam cerita ini itu husnul khotimah, sahabat-sahabat, dapat tempat terindah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebuah kisah misteri kali ini, warisan pesugihan. Mengerikan asli. Ini mengerikan sekali dan jangan ditiru ya apa yang dilakukan Denny sama bapaknya. Boleh kita dekat akrab dengan orang tua kita, tapi ya jangan konyol-konyolan bareng kayak ini. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Mau kirim cerita, kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau WhatsApp di WhatsApp admin. Terima kasih. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.